Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang Allah muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang Bapak Ibu, alhamdulillah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih diberi umur, masih diberi sehat ya. Khususnya ketika menghitung hari menjelang masuknya bulan Ramadan, maka kita tentu berharap semoga umurnya disampaikan ke bulan Ramadan. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, menyelesaikan fikih sholat berjamaah di pekan lalu, alhamdulillah kita masuk ke bab yang baru. Barangkali nanti masih ada pertanyaan seputar sholat berjamaah, bisa ditanya kembali ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini kita akan membahas tentang fikih sholat Jumat ya. Nah, namun sebelum kita berbicara tentang fikih sholat Jumat ya, kita akan menguraikan tentang fadilah hari Jumat atau keutamaan hari Jumat yang kata Rasulullah sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya hari ya. Seperti mana juga bulan juga ada penghulunya. Kalau penghulunya bulan adalah Ramadan, penghulunya malaikat ada Jibril ya. Dan penghulunya malam-malam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar ya. Jadi setiap makhluk yang Allah ciptakan itu ada yang versi terbaiknya ya, ada versi terbaiknya. Maka Allah menciptakan hari-hari ya, dari hari dari hari Ahad ya sampai ke hari Sabtu. Bapak Ibu sekalian, itu adalah hari-hari yang Allah ciptakan. Maka hari Jumat ya, ini merupakan hari yang paling mulia, hari yang paling agung, yang Allah hanya berikan kepada umat Islam. Allah tidak berikan pada umat-umat yang lain ya. Kalau umat-umat yang lain mereka mengarang-arang sendiri gitu ya. Nah, misalnya ketika dulu orang-orang Yahudi juga pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Namun mereka membuat hilah atau berupaya untuk membohongi Allah Subhanahu wa taala ya dengan hari tersebut, namun kemudian dihukum dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tentang fadilatu yaumil jum'ah, fadilat hari Jumat ini banyak ditulis oleh para ulama ya, berjilid-jilid buku ditulis ya. Nah, di antara yang paling populer di kalangan para ulama kita, khususnya di Indonesia, adalah Al-Lum'ah fi Khasaisil Jum'ah ya, Al-Lum'ah fi Khasaisil Jum'ah gitu. Artinya buku yang menjelaskan tentang kekhususan, keistimewaan fadilat hari Jumat, ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti ya, yang juga mengarang banyak kitab yang menjadi rujukan ulama-ulama dunia, termasuklah di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari riwayat yang dijelaskan oleh beberapa ulama yang dikutip juga oleh Imam As-Suyuti, misalnya ada riwayat dari Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad yang meriwayatkan satu hadis ya, yang tersambung ke Rasul dari sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah bersabda, Sayyidul Ayyami indallahi yaumul Jum'ah, bahwa penghulunya hari di sisi Allah itu adalah hari Jumat. Wa huwa a'zam min yaumin nahri, hari Jumat itu lebih agung dari hari raya Idul Adha
Padahal Idul Adha itu dalam tradisi umat Islam dahulu, ya, khususnya di kalangan orang Arab, itu adalah hari raya akbar. Makanya kalau kita beribadah haji, Bapak Ibu, itu puncak perayaan agama yang dirayakan oleh orang-orang di Jazirah Arab gitu. Tapi kalau Idul Fitri itu biasa-biasa aja, ya. Sementara kan kita justru yang besar dan ramenya karena di Idul Fitri gitu. Ya mungkin ada momen mudiknya atau pulang kampungnya gitu ya. Nah, kata Nabi, padahal hari Jumat itu lebih agung dibandingkan hari raya Idul Adha. Wa yaumul fitri, begitu pula hari Idul Fitri. Jadi dia lebih agung, lebih mulia, lebih besar ya dibanding Idul Fitri dan Idul Adha. Gitu, ya. Memang kalau kita kan biasa-biasa aja di hari Jumat gitu. Padahal di sisi Allah, kata Nabi, dia adalah penghulu hari, lebih mulia, lebih agung dari hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Wa fihi khamsu khisalin. Di dalam hari Jumat ada 5 perkara yang menjadi sebab mengapa hari Jumat itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, khalaqallahu Adam wa fihi uhbita minal jannati ilal ardi. Yang pertama, Bapak Ibu, pada hari Jumat Allah menciptakan Adam. Pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Dan pada hari tersebut pula dia dikeluarkan atau diturunkan dari surga menuju bumi untuk menjadi cikal bakalnya manusia sampai akhir zaman, Bapak Ibu. Jadi terjadinya pada hari Jumat. Beliau diciptakan pada hari Jumat, kemudian beliau ditempatkan di surga bersama istrinya, dan dia ditakdirkan menjalani perintah Allah untuk berada di bumi, turun dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa fihi tufiya, dan pada hari Jumat pula Nabi Adam itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lahir pada hari Jumat, wafat juga pada hari Jumat. Ya, jadi lahir dan wafat pada hari yang terbaik. Ya. Wa fihi sa'atun la yas'alul 'abdu fiha Allah syai'an illa a'tahu iyyah ma lam yas'al ithman aw qati'ata rahimin. Pada hari Jumat, kata Nabi, ada satu waktu, ya, satu waktu yang tersembunyi yang Allah tidak beritahu kapan persis waktu itu, apakah di pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari, yang apabila seorang hamba berdoa meminta kepada Allah pada waktu tersebut atau bertepatan dengan waktu tersebut, apapun yang dia minta, ma lam yas'al ithman au qati'ata rahimin, selama dia tidak meminta sesuatu yang mengandung dosa atau memutuskan hubungan silaturahim, illa a'tahu iyah, melainkan pasti Allah akan kabulkan. Jadi Bapak Ibu, ini waktu yang istimewa. Makanya kita di hari Jumat itu, setiap waktu-waktu yang kita bisa optimalkan berdoa, kita berdoa di waktu itu. Nah, nanti dalam beberapa hadis dijelaskan, ya, bahwa banyak para ulama baik di kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bahkan sampai hari ini meyakini waktu itu adalah antara ba'da asar sampai terbenam matahari. Ya, walaupun nanti ada juga beberapa kalam atau kaulnya ulama yang menyebutkan antara 2 khutbah. Ya, karena ada 2 khutbah Jumat, nah itu doa yang mustajab di antara 2 khutbah. Gitu, ya. Ada pula yang mengatakan yaitu pada waktu terbit fajar di hari Jumat. Nah, jadi terbit fajar hari ini itu diantara waktu yang mustajab. Berikutnya, wa fihi taqumus sa'ah, dan pada hari Jumat pula terjadi hari kiamat.
terjadi hari kiamat. Lalu kata Rasulullah, wa ma min malakin muqarrabin, dan tidak ada satu malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya malaikat-malaikat yang istimewa. Ada Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, 10 malaikat itu kan malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala samain, dan bukan pula langit, wala ardin, dan bukan pula bumi, wala rihin wala jabalin, bukan pula angin dan bukan pula gunung, wala hajarin, dan bukan pula batu, illa wahwa musyfiqun, melainkan makhluk-makhluk tadi itu senantiasa merasa khawatir, merasa takut dengan hari Jumat, Bapak Ibu. Subhanallah. Jadi di samping dia banyak kemuliaan, ternyata makhluk-makhluk yang tadi kita sebutkan itu, atau yang Nabi sebutkan itu, ternyata khawatir, takut setiap kali akan bertemu dengan hari Jumat, karena akan terjadi hari kiamat. Ya, wahwa musyfiqun min yaumil jum'ah, gitu. Nanti lantas para ulama menjelaskan mengapa makhluk-makhluk tadi takut kepada hari Jumat, karena akan terjadi kiamat pada hari itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika sudah terbit matahari, terbit fajar, makhluk-makhluk tadi akan saling menyapa. Hadza yaumun thayyib lam takum fiha sa'ah. Ini adalah hari yang terbaik karena kiamat belum terjadi hari ini. Subhanallah. Jadi kalau malaikat saja bersyukur, Bapak Ibu, ya, bumi, langit, ya, kemudian angin, gunung, batu itu bersyukur kalau bertemu hari Jumat, bertemu dengan mentari hari Jumat, oh ternyata hari ini belum kiamat, gitu. Maka selayaknya kita juga begitu. Artinya Allah masih beri kesempatan, ya, minimal kalau belum sampai ajal, sampai sepekan ke depan, insya Allah tidak terjadi hari kiamat, gitu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain hadis yang tadi kita nyatakan, Imam As-Suyuti juga menyebutkan beberapa fadilat, keutamaan hari Jumat, ya. Yang pertama kata beliau, berkumpulnya arwah orang-orang beriman setiap hari Jumat. Jadi juga ada majelis, Bapak Ibu, ada pertemuan ternyata. Itu yang nanti kata ulama sangat berkaitan dengan hadis Nabi di mana beliau bersabda, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'alafa minha i'talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Jadi arwah-arwah kita ini, baik di dunia maupun di alam barzakh, dia ada tarik menarik, Bapak Ibu, ada magnet. Arwah yang baik dekat dengan orang baik, arwah orang yang jahat berkumpul dengan arwah orang yang jahat. Itu sudah fitrah, Bapak Ibu sekalian. Makanya ada pepatah ulama, at-tuyuru ala mithlihi taqa, burung itu akan berkumpul dengan yang sejenis dengannya. Kalau bahasa anak milenial sekarang, yang sefrekuensi dengannya. Ya, kan kita begitu, besti-besti hari ini itu kan begitu, Bapak Ibu. Dia akan mencari titik temu aja itu, dan itu tidak bisa dibuat-buat, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Arwah kita Allah ciptakan dia tarik menarik. Al arwahu, kata Nabi, junudun mujannadah, fama ta'alafa minha ikhtalaf. Jadi kalau memang dia arwahnya baik, ruhnya baik, dia akan tarik menarik, ada magnetnya. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Kalau dia memang kutubnya sama, dia akan tolak menolak. Artinya sama dalam arti kalau kita melihat magnet, itu kan kalau sama-sama kutub positif negatif itu kan akan tarik menarik gitu, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kata Imam As-Suyuti, pada hari Jumat mereka yang ada di alam barzakh akan berkumpul. Maka nanti dalam hadis Nabi juga dijelaskan, Bapak Ibu, arwah orang beriman yang dimakamkan dalam satu pemakaman, mereka akan berkumpul satu sama lain, saling menyapa.
Subhanallah. Dan dalam hadis juga Bapak Ibu disebutkan bahwa orang yang baru wafat akan ramai-ramai dikunjungi oleh mereka yang telah lama wafat. Nah, jadi kayak newbie gitu ya, pendatang baru ini, tamu baru. Jadi orang baru wafat akan didatangi orang-orang yang telah lama wafat. Mereka datang ke kuburannya. Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Bertanya kabar. Kalau dia masih saudara, dia nanya, bagaimana kabar istriku? Bagaimana kabar suamiku? Bagaimana kabar anak-anakku? Bagaimana kabar guru-guruku, murid-muridku, sahabat-sahabatku? Gitu. Ini kondisi umat mukmin di alam barzakh secara umum. Ya. Meskipun ada beberapa athar riwayat yang mengatakan ada juga yang diistimewakan oleh Allah dapat mengetahui kondisi keluarganya. Walaupun ada perdebatan di kalangan para ulama dan kita tidak akan membahas itu di sini. Namun secara umum Bapak Ibu sekalian, arwah ini di alam barzakh tidak akan mengetahui kondisi keluarganya. Secara umum ya. Jadi jangan bayangkan nanti ketika suami wafat dia datang ngetok pintu, yang itu nggak ada itu. Ya. Atau istri gitu ya. Marah ke suami, kenapa kamu kawin lagi, itu nggak ada. Ya. Jadi kondisi orang beriman ada di alam barzakh. Barzakh itu artinya dinding, portal Bapak Ibu. Tidak bisa masuk ke dunia manusia. Mereka punya alamnya sendiri. Ya, makanya kita kalau keluarga meninggal dan dia mukmin, mukminah, kita tidak bersedih yang berlebihan Bapak Ibu. Kata Allah, mereka makan seperti mana kita makan. Mereka diberi rezeki seperti mana kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu kemudian kita sedihnya berlama-lama Bapak Ibu. Harus segera move on gitu ya. Harus segera bangkit dari kesedihan dan terus mendoakan almarhum almarhumah, keluarga kita, pasangan kita yang telah wafat gitu ya. Nah ini yang pertama. Yang kedua tadi saling berkunjungnya penghuni kubur, saling berkunjung gitu. Nah, ini dengan syarat dia meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Kalau yang su'ul khatimah Bapak Ibu, maka akan ada fase siksa kubur. Itu yang kita takutkan dan kita bimbangkan, dan kita selalu berdoa setiap penghujung sholat untuk dijauhkan dari siksa kubur. Ya, mungkin ada jeda nanti dalam waktu-waktu tertentu saja. Jadi akan dilakukan hukuman pada waktu pagi, pada waktu sore, pada waktu malam. Walaupun nanti kalau dia meninggal dalam kondisi tetap beriman walaupun sebesar biji zarah, itu ada waktu istirahatnya. Tapi kalau orang yang tidak beriman, ya, bil ghudwi wal asal, azabnya pagi dan petang, seperti mana Allah gambarkan siksa terhadap Fir'aun. Itu pagi dan petang, Bapak. Jadi tidak ada berhentinya sampai hari kiamat gitu. Kemudian keistimewaan berikutnya, kata Imam Suyuti, meninggal di hari Jumat atau malam Jumat dibebaskan dari siksa kubur. Masya Allah ya, dalam hadis Nabi dikatakan mereka yang wafat di hari Jumat atau malam Jumat, artinya dalam rentang waktu 24 jam itu, di antara keistimewaannya dijauhkan dari siksa kubur. Itu di antara keistimewaan hari Jumat. Kemudian yang kelima, neraka jahanam tidak dipanaskan pada hari Jumat. Hari-hari biasa dia selalu dipanaskan. Dengan apa Bapak Ibu dipanaskannya? Waquduhan nas wal hijarah, kata Allah. Dengan batu dan manusia. Itu bahan bakarnya. Kan kalau kita lihat dulu ada kereta api manual itu, ya. Jadi masukin batu bara. Itu begitu. Ya, begitulah gambarannya Bapak Ibu. Yang dimasukkan itu batu dan manusia. Nah, pada hari Jumat proses pemanasan itu dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelak insya Allah tatkala kita sudah di surga, amin, Allahumma amin, ya,
maka Bapak Ibu kita akan bertemu dengan Allah sepekan sekali. Ya, sepekan sekali akan berjumpa dengan Allah dan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi, "Satarawna rabbakum misla lailatal badri." Kalian akan melihat Allah seperti melihat bulan purnama. Ya. Nah, tapi jangan bayangkan wajah tadi seperti wajah kita, gitu ya. Jadi tentu seperti mana yang Allah katakan, laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak menyerupai dengan makhluknya, lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu pandangan i'tiqad akidahnya ahlu sunnah, ya. Jadi kita tidak, ya, memandang bahwa Allah itu memiliki fisik seperti manusia, ya. Allah berbeda dengan makhluknya, maka kita imani saja ayat-ayat dan hadis-hadisnya dan tidak kita tafsirkan dengan mendekatkan dengan kondisi manusia, ya. Itu diantara i'tiqad yang disepakati oleh para ulama, gitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian hal yang penting juga untuk kita ketahui, hari Jumat ini ada sunnah-sunnahnya. Di antara sunnah-sunnahnya adalah kita melakukan bersih-bersih minimal sepekan sekali, ya. Jadi makanya ada beberapa ulama yang mengatakan mandi itu wajib seminggu sekali, di luar mandi janabah, ya. Jadi ada ulama yang mengatakan mandi Jumat itu mandi yang wajib, gitu. Maka kita memang pada pagi Jumat, mau pagi hari, ya, subuh atau siang nanti atau mungkin sore, kita ada mandinya. Walaupun memang yang disunnahkan itu mandi sebelum kita berangkat sholat Jumat, ya. Wanita juga begitu, yang menghadiri Jumatan disunnahkan juga mandi pada pagi hari. Dan yang kedua, memotong kuku, ya, baik di tangan, di kaki, serta memotong bulu-bulu yang sunnah untuk dipotong, ya, bulu ketiak, ya, kemudian kumis, merapikan jenggot bagi yang punya jenggot, gitu ya, kemudian kemaluan dan semua bulu yang ada di tubuh kita yang memang umumnya kita potong atau kita rapikan. Nah, itu diantara sunnah pada hari Jumat, gitu ya. Nah, termasuklah adab-adab kita memotong kuku, Bapak Ibu, ya. Kalau kita memotong kuku itu diajarkan, ya, oleh para ulama berdasarkan beberapa hadis dan asar para sahabat. Itu kalau memotong mulai dari yang sebelah kanan baru yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan kita mulai dari mana, Bapak Ibu? Dari telunjuk, ya. Kemudian jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru jempol, gitu ya. Kemudian setelah itu mana? Yang kiri. Dari mana mulainya? Ya, boleh dari kelingking, boleh dari ibu jari, gitu ya. Jadi kalau dari ibu jari berarti setelah itu jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, atau dari kelingking, tengah, manis, tengah, telunjuk dan ibu jari, gitu ya. Bagian kaki juga begitu, ya. Artinya disunnahkan untuk melakukan secara tertib. Nah, sisa yang kita potong, Bapak Ibu, baik kuku maupun bulu-bulu tadi dan rambut, kalau kita potong rambut, ya, bagi laki-laki atau perempuan mau merapikan, jangan dibuang sembarangan, ya. Adabnya kalau di rumah kita masih punya tanah atau kebun, itu ditanam, ya, ditanam, itu sunnahnya, Bapak Ibu, ya. Jika memang kita sudah tidak ada lagi lahan tanah di rumah, maka bisa dibungkus dengan rapi, ya. Nah, kemudian mungkin bisa dibalut dengan sesuatu yang gitu ya. Intinya kalau bisa betul-betul dia langsung dibuang ke tempat pembuangan sampah yang terakhir untuk dimusnahkan. Jangan sampai tercecer sembarangan. Karena rambut kuku ini diantara media yang banyak dipakai oleh para penyihir dan dukun, Bapak Ibu.
Ya, Nabi pernah disihir, bayangkan Bapak Ibu. Nabi saja dadanya Al-Quran, mulutnya zikir itu, dan dia makhluk terbaik, itu pernah kena sihir. Dan sihirnya manjur, kena ke beliau. Sihir yang Nabi alami itu selalu pernah merasa selalu mimpi basah. Jadi mau sholat, kayak mimpi basah katanya. Jadi begitu, jadi dibikin ragu-ragu dalam beribadah. Gitu. Medianya adalah rambut Nabi. Selembar rambut ternyata bisa dipakai untuk media sihir. Ya, jadi pastikan kita tidak membuang sembarangan, gitu. Ya. Nah, bersyukur kalau di rumah itu punya kebun, gali khusus untuk apa? Membuang potongan kuku dan rambut, gitu. Baik Bapak Ibu, kemudian kita akan mulai menjelaskan seputar hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat, Bapak Ibu, sepakat para ulama tanpa ada khilaf, tanpa ada perbedaan di kalangan ulama 4 mazhab, sholat Jumat itu wajib fardu ain dikerjakan oleh setiap laki-laki muslim. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal, gitu. Ya, jadi kalau dia beragama Islam, kemudian usia baligh dan tidak terganggu akalnya, dia wajib menjalani ibadah sholat Jumat. Gitu. Nah, adapun wanita diperbolehkan, mubah hukumnya, ya, tidak wajib, tidak pula sunnah muakkad. Jadi boleh, kalau boleh itu ya kalau sedang berada di masjid atau ingin sholat Jumat membersamai anak misalnya atau suami, boleh. Kalau kita sedang di tanah suci gitu ya, boleh. Nah, setelah Jumatan jangan sholat zuhur lagi, karena tidak boleh kita menambah kewajiban Bapak Ibu. Ya, jadi nggak boleh itu. Ustadz, boleh nggak saya ingin menambah pahala sholat subuhnya 3 kali? Nggak boleh Bapak Ibu. Sholat habis Jumatan saya zuhur, nggak boleh. Kita tidak boleh menambah dan mengurangi syariat. Jadi mengurangi tidak boleh, menambah juga tidak boleh. Nah, itu harus yang betul-betul sesuai dengan ketentuan agama. Nah, termasuklah sholat Jumat. Jadi wanita dibenarkan, diperbolehkan, yubahu lahunna Jum'ah. Jadi dibenarkan untuk mereka melakukan sholat Jumat meskipun tidak wajib. Apa dalil kewajiban sholat Jumat? Yang pertama, Quran surah Al-Jum'ah ayat 9, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', ya, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kalau telah diserukan, dikumandangkan, diazankan hari Jumat itu, maka bergegaslah kalian menuju zikir. Zikrullah itu sholat Jumat maksudnya, dan meninggalkan jual beli, dan itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Ini dasar dari Al-Quran. Adapun dari hadis Nabi, diantaranya Bapak Ibu hadis dari Abu Daud dan Al-Hakim. Nabi bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun. Salat Jumat merupakan kewajiban ala kulli muslimin, setiap laki-laki muslim, bi jama'atin, berjamaah. Jadi nggak boleh Jumatan sendiri Bapak Ibu, nggak sah Jumatannya. Jadi harus berjamaah. Nah, walaupun nanti ulama berbeda, ini berapa orang jamaahnya nih? 2, 3, 15, 40 atau berapa? Nanti kita akan jelaskan. Ya. Jadi setiap laki-laki muslim secara berjamaah, illa arba'ah, kecuali ada 4 kategori yang boleh tidak sholat Jumat. Yang pertama, abdun mamlukun, hamba sahaya. Dulu ada hamba, jadi hamba itu harus mendapat izin majikan dulu baru boleh sholat Jumat. Dulu gitu ya, ketika belum ada pembebasan atau dihilangkannya perbudakan. Au imra'atun, atau wanita. Jadi wanita tidak wajib.
au sabiyin, ya, maaf, au sabiyun, atau anak kecil yang belum baligh, ya, jadi belum baligh, dia belum mimpi basah, belum haid, ya, atau belum berusia 15 tahun, walaupun kita mendorong atau mendidik mereka sejak dini untuk sholat Jumat. Au maridun, atau mereka yang sedang sakit. Nah, jadi kalau sedang sakit gitu ya, nah itu boleh tidak Jumatan. Nanti dalam hadis yang lain, au musafir, orang yang musafir laki-laki boleh juga tidak melakukan sholat Jumat dengan syarat diganti dengan sholat zuhur. Ya, jadi yang sakit atau yang sedang musafir boleh tidak Jumatan dengan syarat diganti dengan sholat zuhur. Apakah nanti dengan cara sholatnya seperti biasa atau dijamak gitu ya, jadi zuhurnya nanti dijamak dengan asar, baik dalam kondisi musafir atau dalam kondisi yang sakit. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Nabi juga bersabda, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anis salati illa munafiq qad ulima nifaquhu aw marid. Ya, jadi kata Nabi, aku melihat ya bahwa kami para sahabat gitu memandang orang yang tidak sholat berjamaah sebagai orang munafik atau orang yang sedang sakit. Jadi kalau ada laki-laki tidak sholat, cuma dua kemungkinannya, dia sedang sakit atau dia munafik, gitu, ya. Apalagi Bapak Ibu kalau sampai meninggalkan 3 Jumatan berturut-turut tanpa uzur. Nabi bersabda pada hadis Abu Dawud, An-Nasa'i dan Imam Ahmad, man taraka thalatha jum'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbih. Barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur, ya, Allah akan mengunci hatinya. Mengunci hatinya maksudnya akan sulit menerima hidayah sampai dia wafat, boleh jadi su'ul khatimah karena tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala gitu, ya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, hal ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, cucu kita, ponakan kita, dan tentu keluarga dan sahabat-sahabat kita tentang kewajiban melakukan sholat Jumat. Tidak boleh ditinggalkan karena merupakan kewajiban setiap muslim. Demikian Bapak Ibu sebagai muqaddimahnya. Mangga mungkin barangkali ada pertanyaan, kita persilakan. Boleh seputar sholat Jumat atau boleh seputar tema fikih lain, Bapak Ibu. Saya persilakan dulu Bapak yang paling ujung. Bismillah. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, Adam itu di dunia itu ada kesalahan atau bukan? Berkaitan dengan surat Al-Baqarah yang lalu memerintahkan kepada malaikat untuk menciptakan manusia di dunia. Satu itu. Nabi Adam diturunkan ke dunia. Apakah karena kesalahan atau memang sudah itu? Kedua, tadi kan di alam barzah itu ada seperti kehidupan sebenarnya. Ya. Nah, kaitannya dengan kebangkitan itu gimana Pak? Karena kebangkitan kan dibangkitkan pada saat bersamaan gitu. Ya. Itu aja. Terima kasih. Baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang pertama, apakah turunnya Nabi Adam alaihissalam dari surga ke dunia itu hukuman atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawaban yang umumnya disampaikan oleh para ulama berdasarkan penjelasan Rasulullah dan para sahabat, kedua-duanya Bapak, ya, menjadi hukuman dan menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Artinya Nabi Adam itu diuji oleh Allah, ya, diuji oleh Allah untuk menaati perintahnya,
Jadi kan kata Allah jangan mendekati pohon itu. Ya, jadi la taqrabu ila hadhihi syajarah. Gitu ya, jangan mendekati pohon itu yang nanti kita kenal dengan istilah pohon khuldi. Meskipun Bapak Ibu, pohon khuldi itu nama yang diberikan iblis. Ya, jadi bukan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis yang memberi nama itu untuk mengelabui Adam. Ya, kata beliau ini pohon keabadian. Engkau akan abadi, tidak akan mati selamanya. Ya. Nah, walaupun banyak asar riwayat yang menceritakan ya Adam juga dipengaruhi oleh istrinya, gitu. Ya. Nah, sehingga kemudian dia memakan pohon itu. Sebenarnya itu bukanlah pohon larangan, Bapak Ibu. Itu bukan pohon larangan. Tetapi Allah ingin menguji Adam ini apakah tunduk atau tidak dengan perintah Allah. Ya. Dan dengan hikmah, dengan ilmunya Allah, ya, dengan ketentuan, dengan kudrohnya Allah, Adam ditakdirkan menjamah pohon itu, ya, dan seketika pakaian yang dia kenakan itu tanggal, ya, sehingga harus ditutupi dengan dedaunan di surga. Lalu Allah turunkan dia ke bumi untuk menjalani tugas sebagai Abul Bashar, bapaknya manusia. Ya, jadi itu takdir Allah dan ilmunya Allah, Bapak Ibu. Takdirnya Allah ini luas sekali. Ya, jadi belum semua kita dapat memahami secara keseluruhan. Makanya dikatakan nus'alu min haitsu la yus'al. Kita itu yang bakal ditanya oleh Allah, dan Allah tidak ditanya atas perbuatannya. Jadi tidak berhak kita bertanya kepada Allah itu, mengapa engkau berbuat ini, mengapa engkau berbuat itu, gitu. Karena Allah itu maha berkehendak, fa'alul lima yurid, begitu, ya. Maka dalam memahami konteks Nabi Adam ini kita mengimani saja bahwa Allah telah memberi pelajaran, Allah telah memberi teguran, dan Nabi itu maksum, Bapak Ibu. Dengan cara itulah mereka dibersihkan dari dosa. Jadi apa bedanya maksumnya para nabi, para rasul dengan manusia? Kalau manusia dibiarkan berdosa, Bapak Ibu, dibiarkan berdosa, ya. Jadi diberikan kesempatan dia berdosa, dan diberi kesempatan pula dia bertaubat kepada Allah. Kalau Nabi dan Rasul sejak zaman Nabi Adam, jadi bukan hanya Nabi Muhammad, semua Nabi itu maksum, Bapak Ibu. Maka kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini al-anbiya war rusul maksumun, gitu, ya. Jadi mereka maksum semuanya. Nah, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai Nabi Muhammad, bahkan 124.000 orang Nabi Rasul itu kita meyakini mereka maksum. Maksum itu bukan berarti tidak pernah berbuat dosa. Tatkala mereka berbuat kesalahan, langsung Allah luruskan, karena Allah tidak menginginkan mereka kembali kepada Allah dalam kondisi berdosa. Jadi mereka sudah zero dosa, Bapak Ibu, di dunia itu. Kalau kita enggak, kita nanti pembersihannya bisa di dunia, sisanya di akhirat. Kalau Nabi tidak, ya, Nabi tidak, gitu, ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian memahami konteks turunnya Nabi Adam ke bumi. Yang kedua tadi Bapak gimana? Yang kedua itu tadi kan itu seolah-olah ada kehidupan, ya. Kemudian kaitannya dengan kebangkitan. Hari kebangkitan. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari kebangkitan itu akan dialami oleh semua makhluk hidup di dunia setelah mereka diwafatkan, dimatikan oleh Allah. Allah berfirman dalam Quran surah Qaf, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wastami' yauma yunadil munadi mim makanin qarib yasma'una yauma yasma'una sayhata bil haqq dzalika yaumul khuruj. Kata Allah, dengarkan pada hari kiamat di mana malaikat Israfil meniupkan trompet dari tempat yang dekat. Dimulai dengan trompetnya malaikat Israfil, ya, dari tempat yang dekat. Kata ulama tafsir, tempatnya di Baitul Maqdis. Subhanallah. Jadi Allah pilih Baitul Maqdis tempat malaikat Israfil meniupkan trompet. Jadi bukan Masjid Al-Jabar, gitu, ya.
bukan Pusdai, bukan pula kota Mekah, bukan pula Masjid Nabawi. Allah pilih Baitul Maqdis Palestina. Ini menunjukkan bahwa memang Palestina itu bumi yang mulia, bumi yang agung, Bapak Ibu. Ya, Allah pilih sebagai tempat malaikat Israfil meniupkan trompet. Pada hari itu manusia akan mengalami beberapa fase. Nanti dijelaskan dalam beberapa hadis. Malaikat Israfil meniupkan 3 kali trompet, Bapak Ibu. Trompet yang pertama terjadi huru-hara hari kiamat. Ya, di mana bintang berjatuhan, planet bertabrakan, huru-hara di langit dan di bumi itu huru-hara. Ya, dan berdoalah Bapak Ibu kita tidak menyaksikan huru-hara itu. Karena yang menyaksikan huru-hara itu hanya orang kafir dan munafik. Subhanallah. Hanya orang kafir dan munafik. Orang yang beriman walaupun sebesar biji zarah, Allah telah wafatkan lebih dulu oleh nanti angin yang bertiup menjelang trompet dibunyikan. Ya, jadi telah wafat dulu itu. Jadi baik yang telah dikubur Bapak, ya, itu kan menunggu tuh. Menunggu untuk ditiupkan trompet. Gitu. Nah, kita kan belum tahu nih karena belum menjalani itu. Tapi begitu trompet pertama itu dibunyikan, maka terjadi huru-hara hari kiamat. Dan yang menyaksikan itu hanya orang kafir dan munafik. Itu siksaan Bapak Ibu, ya, siksaan sekali. Bayangkan kita menyaksikan gempa saja itu luar biasa. Ya, mungkin kita di Bandung alhamdulillah belum pernah dan semoga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala gempa yang dahsyat seperti mana yang dialami kota-kota lain. Ya. Walaupun kita juga harus waspada ya, karena kita ada di sesar Lembang yang berpotensi untuk ke arah itu gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, huru-hara hari kiamat itu siksaan bagi orang kafir dan orang munafik. Itu menakutkan sekali Bapak Ibu. Ya, menakutkan sekali. Ya. Kemudian trompet yang kedua, setelah huru-hara hari kiamat, semua yang hidup mati. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia, makhluk yang Allah ciptakan, mau malaikat, mau manusia, ya, mau hewan, ya, mau yang apa hama-hama itu yang kecil-kecil, semuanya mati. Baik di langit maupun di bumi. Ya. Kecuali nanti malaikat Israfil. Karena dia bertugas meniup trompet ini. Ya. Setelah tugasnya selesai nanti, nah baru giliran dia akan Allah wafatkan juga. Nah, setelah trompet yang kedua, setelah mati semua, menyusul yang telah dikubur, trompet yang ketiga baru diwafatkan, baru dibangkitkan semua. Dan Bapak Ibu, di mana kita dibangkitkan? Di Bandung lagi? Di mana kita dibangkitkan? Di padang mahsyar. Di mana padang mahsyarnya? Ya, itu dikatakan oleh Nabi kita dibangkitkan di Baitul Maqdis Palestina. Jadi Allah akan utuhkan kembali bumi Palestina. Apakah bentuknya berupa bumi lagi atau hanya Baitul Maqdis aja? Wallahu alam, kita nggak tahu. Kata Nabi, Baitul Maqdis ardul mansyar wal mahsyar. Baitul Maqdis tempat manusia dibangkitkan dari kematian, dari kubur mereka, dan dimahsyarkan di hadapan Allah. Jadi assembly point Bapak Ibu, titik kumpul manusia nanti sebelum hari perhitungan di Baitul Maqdis. Jadi mohon maaf, bukan di Jawa Barat Bapak Ibu. Jadi kita mau meninggalnya dimanapun, dibangkitkan nanti di sana. Nah, jadi kabar gembira bagi yang belum pernah ke Palestina, insya Allah bakal ke sana juga. Walaupun setelah wafat dulu gitu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mulia sekali. Makanya mengapa kita itu bela Palestina? Dia bukan semata-mata karena orang sedang terjajah.
Kalau terjajah, Rohingya juga terjajah. Gitu ya, beberapa negeri muslim juga terjajah. Tapi Palestina ini bukan sekedar itu, dia adalah akidah umat Islam. Gitu ya. Jadi dikumpulkan di padang mahsyar, Bapak. Nah, itu. Jadi mereka hidup di alam barzakh, tapi nanti ketika trompet yang ketiga mereka dibangkitkan bersama dengan yang wafat belakangan. Gitu. Makanya yang lama wafat itu berdoa, ya Allah asri'is sa'ah, tolong percepat hari kiamat. Nah, kita yang di dunia, ya Allah. Jadi apa namanya, kuat-kuatan siapa yang paling kuat doanya gitu. Yang di dunia pengen lama kiamat, yang dikubur pengen cepat kiamat, biar cepat hari perhitungan. Gitu. Nah, gitu Bapak. Wallahu a'lam. Mangga barangkali ada yang lain, silakan. Ya, Ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ya, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama dengan kemuliaan hari Jumat, lantas mengapa Nabi dilahirkan hari Senin, wafat juga hari Senin? Nah, kira-kira begitu ya. Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentu itu merupakan ketentuan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak bisa intervensi dan mempersoalkan. Namun yang disampaikan oleh para ulama yang pertama bahwa sampai hari ini pun, meskipun banyak ulama yang mengatakan Nabi lahir dan wafat pada hari Senin, tapi juga banyak yang mempersoalkan, masa iya sih Nabi lahir hari Senin padahal yang mulia kan hari Jumat. Jadi masih ada perdebatan juga gitu. Yang kedua, kalaulah kita mengatakan betul Nabi lahir dan wafat pada hari Senin, kita meyakini juga bahwa hari Senin juga ada kemuliaan, meskipun dia tidak semulia hari Jumat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan hadis amal jariah yang tetap mengalirkan kebaikan kepada orang yang telah wafat. Di antara adalah anak yang mendoakan. Nah, pertanyaannya, apakah anak biologis, anak yang kita lahirkan sedarah sedaging dengan kita? Bagaimana kalau anak tiri? Bagaimana kalau anak angkat? Bagaimana kalau ponakan atau anak asuh? Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama memang sepakat para ulama yang dimaksud oleh Nabi adalah anak dari jalur nasab kita. Ya, anak yang memang kita besarkan, ya kita nafkahi dan kita didik mereka. Itu yang pertama yang ulama sepakat. Ya, jadi waladun salih yad'ula itu anak nasab kita. Maka kita pastikan Bapak Ibu, anak kita tatkala kelak kita wafat, dia akan tidak segan-segan, tidak malu-malu dan tidak menunda-nunda untuk banyak mengangkat tangan berdoa untuk orang tuanya. Nah, bagaimana agar itu terjadi? Maka ada bonding yang kuat antara kita dengan anak-anak. Ajarkan, ya. Kalau dulu para ulama mengajarkan, bawalah anakmu berziarah ke rumah orang, berziarah kubur orang tuamu. Itu kita mengajarkan, mendidik mereka, Bapak Ibu. Jadi ada bonding yang kita bangun gitu. Kita cerita, nah ini makam ayahnya ayah, gitu kira-kira, gitu ya. Atau ibunya ayah. Ayah selalu ke sini berziarah ke kuburnya, mendoakan. Kalau tidak hadir ke kuburnya, mungkin tatkala waktu-waktu momen-momen kita sholat berjamaah atau sedang safar di waktu-waktu yang mustajab ada di Mekah Madinah, kita berdoa bareng. Nah, kita berdoa untuk keluarga kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat, untuk eyang, ya, untuk nenek, kakek, ya, untuk paman, bibi, begitu. Jadi
bangun kedekatan agar mereka tahu ya, bahwa di antara hal yang sangat dianjurkan orang hidup untuk orang yang mati adalah berdoa dan memohonkan ampun untuk mereka. Hadis yang sahih Bapak Ibu sekalian, kata Nabi, hadaya al-ahya lil mauta ad-du'a wal istighfar. Ya. Kado terindah, kado terbaik dari orang yang hidup untuk orang yang mati adalah doa dan istighfar. Maka banyaklah berdoa, banyaklah beristighfar untuk orang-orang yang kita cintai yang telah mendahului kita. Apakah itu pasangan kita, apakah itu anak kita, orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, murid-murid kita, sahabat-sahabat kita, doakan mereka. Jadi kalau kita bertanya apa hal yang terbaik yang dapat kami berikan untuk mereka yang telah wafat, doa dan istighfar. Jadi perbanyak berdoa untuk mereka ya. Nah, ini yang pertama, Ibu. Yang kedua, secara umum kata para ulama, maka semua yang mendoakan kita, yang kita anggap anak mereka ya. Jadi ada anak biologis, ada anak ideologis istilahnya gitu ya. Jadi mungkin ada faktor kedekatan lain ya, mungkin kita menyayangi, mungkin kita menyantuni, mungkin kita mengajar ilmu ya, mungkin kita pernah membantu, pernah memberi pertolongan dan lain sebagainya. Itu juga termasuk secara umum yang mendoakan kita, karena yang boleh mendoakan kita tidak hanya anak kandung kita, siapapun, bahkan orang yang boleh jadi tidak mengenal kita secara langsung, tapi lewat kebaikan-kebaikan kita. Ibu bangun sumur bor di pesantren, itu subhanallah ya, setiap pekan, setiap hari mereka mendoakan. Bahkan kalaupun dia tak kenal ibu, tak kenal bapak, nggak tahu nama siapa donaturnya, mereka mendoakan secara umum, ya Allah berikan kebaikan, jariah kebaikan untuk mereka yang telah menginfakkan hartanya untuk bangun sumur bor ini. Itu mengalir pahalanya. Ya, makanya muslim yang cerdas itu dia beramal memilih yang usia kebaikan amalnya itu panjang. Itu dengan cara berwakaf, Bapak Ibu ya, mushaf, bangun masjid, bangun pesantren ya, atau ambulan ya, rumah sakit, apalagi itu ya, sarana umum. Itu selama hal itu dimanfaatkan, maka selama itu pula jariah kebaikan yang mengalir gitu ya. Berapa banyak orang yang mendoakan kita ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, makanya Nabi termasuk orang yang gemar berwakaf ya. Ketika beliau wafat itu hanya meninggalkan harta yang sangat sedikit diberikan kepada anak-anaknya, meskipun sebelum itu Nabi sudah memberi hadiah ke beberapa anaknya, namun di akhir hayatnya sudah habis, harta yang banyak itu sudah habis, jadi sudah dibagi-bagi. Begitu pula para sahabat, Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kalau kita ke Tanah Suci kan ada Zam-Zam Tower itu ya. Itu Zam-Zam Tower itu kan wakaf, Bapak Ibu, wakaf umat Islam dunia, bukan hanya Arab Saudi, dunia, dikelola oleh pemerintah Saudi. Kebaikannya, manfaatnya, yang sewa hotel, yang sewa gedung, itu untuk bayar gaji marbot, tukang sapu, tukang pel ya, muazin, para guru Al-Quran yang dapat beasiswa dari Masjidil Haram, itu semua dibiayai dari wakaf gitu ya. Jadi itu diantara jariah kebaikan yang juga mengalir walaupun bukan dari darah daging kita. Mangga, barangkali masih ada dari sebelah sini, mangga Pak. Ya. Waalaikumsalam, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, rangkaian dari sholat ibadah Jumat belum disampaikan tadi, termasuk khutbahnya. Yang saya tanyakan adalah khutbah itu merupakan rangkaiannya. Kalau kita datang, ada yang datang, khutbah sudah dimulai. Apakah dia mementingkan sholat sunatnya sebelum ketika masuk masjid, atau langsung dulu untuk mendengarkan khutbah? Kemudian di masjid setelah itu ada, kalau rangkaian khutbah tadi biasanya adalah tidak boleh dia berbicara
dia diam. Sebelah itu ada yang supaya para jamaah tidak asik mengobrol. Jadi kalau ngobrol itu masih bisa, kalau asik ngobrol itu tidak boleh. Jadi harusnya harus diam kemana ya. Kita untuk belajar jauh singkat ini ada waktunya. Ya baik. Maka Pak silakan. Ya. Mengenai tadi yang anak yang soleh, ya. Apakah acara tahlil atau taul tiap tahun itu termasuk ibadah bid'ah, dan apa kalau tiap tahun kita melaksanakan taul nanti termasuk husnul khotimah, husnul khotimah? Baik, ya. Yang pertama tentang rangkaian sholat Jumat, gitu ya. Memang kita belum uraikan, ini baru mukadimahnya ya, karena kalau ditumplek hari ini bisa sampai duha nanti selesai, gitu ya. Jadi saya tidak mau terburu-buru, kita pelan-pelan saja, biar betul-betul memahami dan tuntas pembahasannya, gitu ya. Nah, ringkas atau keluhnya saja, memang khutbah itu rukun di dalam sholat Jumat. Jadi kalau ada orang yang sengaja melambat-lambatkan datang ke masjid sehingga sudah mulai sholat, maka tidak sempurna Jumatnya. Itu nanti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan maka dia wajib mengganti dengan sholat zuhur, karena dia sudah melalaikan itu, gitu ya. Nah, kemudian berkaitan dengan berbicara pada hari Jumat, gitu ya. Nah, sebagian ulama mengatakan dia tidak membatalkan Jumatan, tapi mengurangi pahalanya. Dia termasuk minal muharramat, sesuatu yang dilarang sepanjang sholat Jumat. Baik dia berbicara sendiri atau berbicara ada lawannya, itu nggak boleh. Bahkan jangankan berbicara, nyuruh orang diam saja selain khotib, itu nggak boleh. Ini lagi ada orang ngobrol di belakang, kan kita mungkin terganggu gitu ya. Oh ya diam, itu nggak boleh itu ngomong gitu. Jadi yang berhak ketika khotib telah di mimbar, hanya khotib yang boleh berbicara, gitu ya. Nah, di kita kan mungkin khotibnya terlalu fokus pada teks, gitu ya. Nah, jadi tidak memperhatikan jamaah. Kalau di kami di Al Azhar dulu itu khotibnya negur itu. Ketika dia berdiri itu minta diam, ditunjuk gitu. Jadi malu orangnya, dia diam gitu. Jadi harus jadi khotib ya harus memperhatikan suasana jamaah gitu. Jadi ketika mendengar khutbah, kita tidak boleh melakukan aktivitas apapun selain mendengar khutbah. Kita kan ada yang baca koran, baca WA, gitu ya. Saya pernah sholat juga di jarang-jarang kan Jumatan ini bisa memperhatikan dari belakang, gitu ya. Kan biasa di depan terus, gitu ya. Jadi suatu ketika itu saya ada kegiatan, jadi agak sedang safar, jadi sholat di sebuah masjid besar. Itu di berandanya rame, ya. Itu pada baca koran, karena masjid menyediakan koran, Bapak Ibu. Ya, jadi saya juga nggak tahu itu maksudnya, mungkin agar orang dekat ke masjid ya, cuma jadi kontradiksi dengan tujuan mendengarkan khutbah. Ya, kan harusnya mungkin diberi batasan membacanya, atau diberi tahu bahwa Bapak Ibu atau Bapak yang sedang sholat Jumat, begitu khatib naik mimbar, maka tolong hentikan semua aktivitas yang lain, hanya menjalankan rukun sholat Jumat, yaitu mendengarkan khutbah. Nah gitu Bapak. Jadi tidak boleh berbicara sendiri, apalagi ada lawannya. Mau bicaranya sebentar atau lama, itu di antara yang terlarang, dapat menghilangkan hakikat atau pahala sholat Jumat gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tadi ada dua aja kayaknya, soal tahlil dan apakah berdosa, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, apakah tahlil haul itu bid'ah dan berdosa, dan apakah dia mendapat jariah kebaikan? Yang pertama, kita uraikan dulu bahwa bid'ah itu bukan hukum, Bapak Ibu. Bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu cuma ada 5: haram, mubah, ya, makruh, wajib, sunnah. Nggak ada bid'ah hukum itu. Ini sepakat ulama. Ya, jadi kalau ada orang bilang ini apa hukumnya bid'ah, itu bid'ah maksudnya apa? Bid'ah itu bukan hukum, Bapak Ibu. Jadi ulama sedunia sepakat sampai hari ini, yang namanya hukum cuma ada 5: haram, mubah, makruh, wajib, sunnah. Nggak ada bid'ah, Bapak Ibu. Lalu apa itu bid'ah? Ini makhluk apa lagi nih bid'ah ini, gitu ya. Bid'ah itu hanya wasfun, hanya gambaran
bahwa perbuatan itu belum pernah ada sebelumnya. Contoh misalnya majelis ilmu pakai rekaman, itu bid'ah, karena dia belum ada di masa Nabi. Nggak ada tuh sahabat yang kamera, nggak ada, karena belum ada kameranya, gitu ya. Sholat misalnya pakai celana, itu bid'ah, karena Nabi pakai sarung sholatnya, gitu ya. Sholat misalnya sekarang pakai kacamata, itu bid'ah, karena belum ada sebelumnya. Ibu-ibu pakai mukena, bid'ah, karena belum ada sebelumnya. Jadi bid'ah itu wasfun, bukan hukum. Ya, jadi kalau ada orang ngomong ini hukumnya bid'ah, nah, dia nggak ngerti hukum agama. Nah, kita husnuzon aja, mungkin belum jauh ngopinya gitu ya, atau belum jauh ngajinya gitu ya. Nah, mungkin ngajinya hanya di kampung gitu ya, jadi atau di YouTube aja, di TikTok aja, itu begitu ya. Jadi kebanyakan yang mengatakan ini hukumnya bid'ah karena dia ngajinya kurang jauh, Bapak Ibu ya. Karena ulama sedunia sepakat yang nama hukum cuma ada 5, nggak ada hukum bid'ah gitu ya. Maka bid'ah itu gambaran, menggambarkan sesuatu, hal itu belum ada sebelumnya. Lantas apakah kalau digambarkan, diwasfkan dia bid'ah, dia terlarang? Oh, tunggu dulu gitu. Jadi bid'ah itu kata Imam Asy-Syatibi, nanti ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang wajib. Ada bid'ah yang wajib, Bapak Ibu. Ada bid'ah yang wajib. Ada bid'ah yang sunnah. Contoh, kita mulai mana dulu nih? Bid'ah yang haram atau yang wajib dulu nih? Yang wajib dulu ya. Bid'ah yang wajib, bid'ah membuat kaedah bahasa Arab nahwu shorof. Itu wajib dibuat, Bapak Ibu. Di masa Nabi nggak ada. Nabi tidak bikin ilmu shorof. Jadi shorof itu kayak grammarnya, tata bahasanya, nggak ada masa itu. Kata ulama wajib dibuat, karena kalau tidak dibuat orang tidak tahu nih memahami ketika baca hadis Nabi apa maksudnya ini, mana subjek, mana predikat, mana objek. Di masa Nabi itu orang paham semua karena bahasa Arabnya masih orisinil. Kesini orang Arab aja perlu belajar bahasa Arab, Bapak Ibu. Hari ini orang Arab saja perlu belajar bahasa Arab. Makanya ulama-ulama di Indonesia pernah jadi guru besar di kota Mekah. Misalnya siapa? Syekh, dari nama udah kelihatan, Syekh Yusuf Al-Makassari, Bapak Ibu. Dari mana kira-kira? Itu guru besar di kota Mekah. Ya. Ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dari mana kira? Dari Minangkabau, itu guru besar di kota Mekah. Syekh Yasin Al-Padani, dari mana kira-kira? Dari Padang. Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, dari mana kira-kira? Dari Palembang. Bukan, itu Abdul Somad. Ini Abdul Somad yang senior. Syekh Abdul Somad Al-Palimbani orang Palembang, ulama Palembang ya. Jadi ulama yang dari Jawa Barat, Syekh Nawawi Al-Bantani, dari mana kira? Dari Banten, Bapak Ibu. Jadi ulama-ulama kita tuh ngajar orang Arab. Jadi tidak semua orang ngerti. Makanya di antara bid'ah yang wajib membuat bahasa Arab agar orang ngerti. Ya, saya karena lama di Arab, saya tahu Bapak Ibu. Ya, itu orang Arab itu kalau belajar tafsir perlu belajar dia. Nggak ngerti dia, walaupun dia ngigaunya bahasa Arab. Ngigaunya bahasa Arab orang Arab itu. Tapi tetap belajar tafsir, belajar hadis dia perlu belajar. Bahkan banyak orang Indonesia, karena saya juga pernah mengajar orang Arab, karena mereka perlu belajar gitu. Nah, itu bid'ah yang wajib. Apalagi bid'ah yang wajib, Bapak Ibu? Bid'ah yang wajib itu misalnya kata ulama membuat sesuatu yang memang diperlukan oleh umat manusia. Contoh, mushaf Al-Quran, Bapak Ibu, yang aslinya itu tidak ada harokat, tidak ada titik. Nanti kalau ke Madinah, datang ke museum
Quran Madinah. Lihat mushaf yang asli, yang ada sejak zaman Utsman. Itu tidak ada harokat, tidak ada titik. Kalau sampai kepada kita, mushaf itu kira-kira ada yang bisa baca nggak Bapak Ibu? Yang ada harokat, ada titik aja banyak yang masih buta huruf Al-Quran. Bapak Ibu, mayoritas, ini kabar buruknya, mayoritas umat Islam Indonesia buta huruf Al-Quran. Jadi lebih banyak yang tidak bisa baca Al-Quran daripada yang bisa baca Quran. Maka bikin mushaf yang itu wajib, itu bid'ah yang wajib. Bikin ilmu tajwid, Nabi tidak pernah ngajar ilmu tajwid Bapak Ibu. Nggak ada Nabi ngajar, oh ini gunnah, ini iqlab, ini idgham, ya, ini mat tabi'i, ini mat asli, ini mat wajib, ini mat munfasil. Nggak ada. Nabi nggak pernah mengajarkan itu. Dibuat oleh para ulama karena apa? Harus wajib bikin itu, karena kalau enggak itu kemana-mana nanti ada yang pakai langgam Jawa, pakai langgam Sunda nanti bacanya. Itu begitu. Jadi bid'ah yang wajib. Jadi bid'ah ini diteliti dulu, diteliti, maka nanti baru dia dimasukkan. Ada bid'ah yang wajib, sunnah, makruh, ada yang haram, ada yang mubah. Gitu. Nah, ini kita baru buka yang wajib satu aja dulu gitu ya. Nah, contoh bid'ah yang haram, bid'ah yang tidak ada sandarannya, bid'ah yang tidak punya akarnya, tidak ada perintahnya. Seperti mana yang Nabi sabdakan dari Ibunda Aisyah, kata beliau, man amila laisa alaihi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada perintah dari kami, tidak ada dasar dari kami, maka dia tertolak. Nah, ini yang haram. Nah, contoh nyembah pohon, menyembah kuburan, apalagi menyembah patung. Nah, itu yang dilarang, itu haram Bapak Ibu ya, itu yang dilarang gitu. Nah, tapi kalau dia masih punya sandaran, masih punya akar, dia masuk nanti ada bid'ah yang sunnah, ada mungkin bid'ah yang mubah. Contoh bid'ah yang sunnah, nanti mau Ramadan Bapak Ibu, kita sholat tarawih, insya Allah 30 hari kita sholat tarawih. Saya tanya Bapak, apakah Nabi melakukan sholat tarawih 30 hari? Bid'ah itu Bapak Ibu. Itu bid'ah. Sepakat ulama bid'ah. Jadi Bapak Ibu biasa aja mendengar bid'ah itu. Karena bid'ah itu bukan hukum. Jadi jangan langsung distigmakan bid'ah itu negatif. Oh enggak. Dia bid'ah. Dia Nabi tidak melakukannya. Ya, tetapi nanti dia masuk kategori bid'ah yang sunnah. Karena apa kata Umar? Ketika kan Umar itu lihat sahabat kalau sholat tarawih malam malam Ramadan itu sendiri, satu di sini, satu di situ, satu di pojok atau di pojok begitu. Umar satukan dengan satu imam. Lalu Umar mengatakan, wa ni'matu bid'atu hadhihi, dan ini merupakan bid'ah yang paling baik. Lihat, bid'ah. Jadi Umar menggunakan diksi bid'ah. Jadi Bu Ibu, Bapak, bid'ah jangan distigmakan negatif. Jadi santai aja dengar bid'ah itu. Betul, tahlil bid'ah, haul bid'ah. Hukumnya, oh nanti dulu kita lihat hukumnya. Gitu. Ya, jadi bid'ah itu bukan hukum. Maka bid'ah itu hanya gambaran saja. Nah, kembali baru ini saya pengen pahamkan dulu mana bid'ah agar tidak salah paham, gitu ya. Nah, tentang tahlilan dan haul. Bapak Ibu, esensi tahlil dan haul adalah doa. Pertanyaannya Bapak Ibu, doa itu haram atau boleh atau sunnah? Sunnah doa itu, disunnahkan. Ya, tahlilan hukum asalnya sunnah. Kalau kita melihat dari konteks bahwa hadiah terbaik kata Nabi dari orang hidup kepada orang mati doa dan istighfar. Maka kalau tahlilan isinya doa, isinya istighfar, itu sunnah Bapak Ibu. Haul kalau isinya doa, isinya istighfar, sunnah. Tapi kalau haul isinya dangdutan, nah itu baru haram Bapak Ibu.
Nah, itu yang saya larang itu. Kalau haul isinya cuma gosip, menghina caci maki orang, nah itu yang haram itu. Kalau tahlilan misalnya nanti ada upacara ngantar sesajen ke kuburan, nah itu yang haram itu. Nah, jadi tahlilan haul itu bid'ah dalam arti dia belum pernah dilakukan di masa Nabi ataupun sahabat secara khusus. Ya, namun dilakukan selepas era itu, namun hukumnya kalau konteksnya doa istighfar itu diperbolehkan, bahkan disunnahkan, Bapak Ibu. Ya, bagi yang tidak suka tahlilan, tidak mau haul, nggak ada masalah. Ya, silakan. Dan Bapak Ibu, di masyarakat kita harus bisa membedakan mana yang namanya usul, mana yang namanya furu. Usul itu perkara-perkara pokok, furu itu perkara-perkara cabang, ya. Artinya kalau dia fundamental kita tidak boleh berbeda, kalau perkara furu kita boleh berbeda. Saya tanya Bapak Ibu, tahlilan dan haul, ya, artinya mendoakan orang yang telah mati 7 hari, 40 hari, 100 hari, nanti setahun ada haul, itu usul atau furu? Karena kalau usul ini orang itu bisa dianggap kafir dan murtad kalau melakukannya. Saya tanya Bapak Ibu, tahlil dan haul itu usul atau furu? Furu, dia perkara cabang. Artinya ada ulama yang memperbolehkan, ada ulama yang melarang, gitu. Ya. Nah, demikian Bapak Ibu penjelasannya, semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Insya Allah tema fikih sholat Jumat ini akan kita uraikan nanti di pekan yang atau di bulan yang akan datang. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.